Jadi, dari minggu lalu saya minum shampoo metal. Apa yang terjadi? Rambut saya tadi pagi sudah selutut. Jadi hari ini saya sudah bisa dikonde. Aduh. Mulai sekarang, setiap saya membawakan acara ini, saya akan pakai kebaya dan kondean. Siapa tahu ada yang ngeliat, langsung bilang gini, oh Sarah tuh kayak gitu kalau pakai kebaya jadi pengantin. Aku mau sama dia. Enggak ah, saya nggak bisa kalau tiap hari harus pakai kebaya seperti ini. Tapi lihat ini kebaya cantik banget ya. Bersyukur sekali Bunda Ana Avanti, terima kasih loh saya boleh pakai kebayanya. Saya dari dulu pengen banget pakai kebaya beliau tapi saya nggak sempet. Dan hari ini saya bisa pakai kebayanya karena hari ini kita memperingati Hari Kartini. Saya pilih kebaya yang paling spesial di Indonesia karena karya-karyanya Bunda Ana Avanti itu sudah dipakai oleh perempuan-perempuan hebat. Seperti di ajang Miss Universe, di ajang Miss Indonesia. Kalau Anda sudah lihat video klip terbaru dari Agnes Mo, Coke Bottle, dia juga pakai itu. Aku seperti, Coke Bottle enggak? Aku seperti botol apa nih kalau kayak gini? Botol jamu karena aku orang Indonesia. Dan juga dipakai oleh Cinta Laura waktu kemarin datang ke red carpet Oscar, dia juga pakai karya Ana Avanti. Sekali lagi terima kasih Bunda Ana, saya boleh pakai bajunya, kebayanya. Dengan konde ini berdoa ya supaya kondenya nggak jatuh dan ngegerolong. Ngegerolong itu bahasa Perancis. You understand kan artinya apa? Kupluk. Tapi yang pasti begini, kan saya pakai kebaya ini untuk memperingati Hari Kartini ya. Dulu itu yang pasti Raden Ajeng Kartini pasti pakai kebaya tidak segemerlap ini. Tidak bling-bling, tidak heboh. Tapi namanya bisa bersinar sampai sekarang. Memberi inspirasi khususnya untuk banyak perempuan di seluruh Indonesia. Bicara soal perempuan-perempuan yang hebat, ini ada beberapa foto dari perempuan-perempuan di Indonesia. Yang ini mereka pastinya bisa menginspirasi kita semua. Di atas Bunda Ana Avanti dengan kebaya-kebayanya membuat Indonesia lebih dikenal tentunya. Kebayanya selalu cantik kalau dipakai. Dan setiap perempuan yang pakai kebaya-kebayanya pasti berasa seperti Ratu Sejagat. Aku kayak Ratu Sejagat atau kayak Ibu Losmen? Ratu Sejagat kan? Ya paling gak Ratu Oke lah. Ini di sebelah sini ada Gea Panggabean, semua juga tahu ya kreasi-kreasinya atau karya-karyanya juga sudah dikenal bukan cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia. Dulu itu terkenal dengan karyanya yang hits banget Jumputan, sampai sekarang masih dikenal juga. Dan yang bawa ada Ibu Tri Mumpuni menjabat sebagai Executive Director People Center Economic dan Business Institute. Ibu Tri itu tadi menyediakan jasa listrik untuk 60 area tak terjangkau di Indonesia. Membangun high power untuk 500.000 penduduk Indonesia sehingga mendapat penghargaan internasional antara lain Raymond sebentar ya aku harus pelan-pelan. Raymond Magsaysay Award serta Ashton Award. Hebat sekali. Nah, di paling atas ada Ibu Antarina SF Amir, merupakan cucu dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, siapa yang tidak kenal beliau, yang mengikuti jejak kakeknya mengembangkan bidang pendidikan dengan mendirikan Yayasan High Scope Indonesia di tahun 90, sekolahnya itu ada di daerah selatan. Ini yang pakai medali adalah Risa Susanti, meraih medali emas lewat kejuaraan sepeda gunung dan dijuluki sebagai Queen of Downhill. Sebut saja beberapa kali di SEA Games yang diikutinya berbuahkan medali emas di tahun 97, 1999, 2001, 2009, dan 2011. Hebat banget. Berambut pendek ada Ibu Dewi Fortuna Anwar menjabat sebagai Chairwoman di Institute for Democracy and Human Rights di Habibie Center. Tidak hanya dikenal sebagai peneliti namun juga juru bicara dan penulis yang baik. Dan saya Sarah Sehan, ibu rumah tangga aja, punya anak 1 dan ya sekali-sekali saya ada di sini setiap malam. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8, itu aja. Belum ada yayasan atau apa-apa tapi ya bismillah semoga suatu saat ya ada Yayasan Sarah Sehan yang menjaga supaya perempuan-perempuan cepat bisa pakai konde. Hari Kartini saya tetap tidak lepas dari yang namanya tantangan. Apakah tantangan untuk malam hari ini? Karena ini adalah Senin malam ya. Kita lihat tantangannya apa.
Monggo, kita harus gitu. Monggo. Berhubung hari ini hari Kartini, aku matanya sarasehan, duduk, dan ketawa anggur sepanjang episode. Kayak gini. Gampang kali. Sini. Ini apanya? Ini hadiahnya? Atau hukumannya? Aku boleh ngintip. Ini hukumannya kalau sampai saya tertawa tidak disuruh makan ini. Oh ditempelin, oke. Oh kamu tuh polisi tantangan. Aku pikir dia pengantin pria. Aku udah. Aku khawatir. Aku nggak bisa kawin sama kamu Hanuman. Silakan duduk, terima kasih. Oh tunggu dulu. Kalau misalnya ada hukuman, ada hadiah dong. Boleh lihat hadiahnya mana? Aku lihat. Mobil ya, hadiahnya mobil ya? Atau kereta kuda? Wow, hadiahnya lebih besar. Nggak boleh deket-deket. Bau mulut? Oke. Oke, hadiahnya lebih besar daripada kotak hukuman. Tadi saya sudah kasih lihat beberapa foto dari perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Nah, ini ada satu lagi perempuan hebat sekali yang obrolan kita semoga nanti bisa menginspirasi kalian semua perempuan-perempuan muda yang ada di sini untuk bisa hebat seperti beliau. Puan Maharani. Maaf ya membuat menunggu, aku ini dari subuh loh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini di sela-sela kesibukannya. Silakan duduk. Sudah pernah nonton acara ini belum? Ya, pernah. Pernah ya, sekali dua kali. Jadi malam hari ini adalah waktunya untuk tantangan buat saya. Semoga saya bisa melaluinya ya. Karena hidup itu apa artinya kalau tidak ada tantangan, betul nggak? Betul banget. Tantangan, kerikil-kerikil kecil, gangguan-gangguan kecil dalam hidup. Itu untuk Mbak Puan Maharani, itu dilihatnya sebagai apa? Tantangan itu bagaimana akhirnya membuat kita memacu diri untuk lebih kuat, lebih berusaha dalam mencapai tujuan hidup kita ini. Jadi kalau nggak ada tantangan nggak seru. Betul, kalau semuanya gampang aja dilalui kita jadi nggak bisa appreciate kali ya. Banget. Kalau kita harus bisa melewati susah dulu. Nah, tadi kan saya bicara bahwa hari ini adalah kita sedang memperingati Hari Ibu Kartini. Ya. Kita dari SD, SMP, SMA kan kita sudah belajar tentang Raden Ajeng Kartini. Seperti apa beliau dan apa yang sudah diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia. Tapi sebetulnya untuk Mbak Puan sendiri makna dari Hari Kartini itu apa sih? Ya, makna dari Hari Kartini itu bagaimana kemudian kita melihat bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu adalah perempuan-perempuan hebat yang kemudian harusnya bisa mencapai posisi apapun yang ada di Indonesia ini. Betul. Mbak Puan itu dari kecil memangnya sudah punya keinginan mimpi-mimpi untuk terjun ke dunia politik. Karena memang keluarga juga. Tapi apakah dari kecil memang diharuskan atau itu dari sendiri atau gimana sih? Enggak pernah ada yang mengharuskan atau kemudian memaksa saya. Tapi memang ya mungkin karena memang saya ini lahir dari keluarga politik. Ya jiwanya memang ada di politik. Jadi ya hari-hari ini kenapa ada Puan Maharani di politik ya karena saya enjoy dan mempunyai jiwa di politik. Jadi yang paling penting itu ya harus dinikmati, enjoy. Ya, enjoy. Bukan semata-mata melihat itu sebagai pekerjaan atau apa. Terpaksa. Walaupun panggilan hati, tapi kan memang harus enjoy juga. Sekarang kalau bicara soal perempuan-perempuan hebat, kita melihat di dunia politik ini Mbak Puan sudah sangat hebat. Sebetulnya apa sih yang masih harus dilawan oleh perempuan Indonesia? Ada 3 hal deh yang harus dilawan oleh kita. Kalau saya boleh mengatakan yang harus dilawan itu adalah yang pertama stigma, yang kedua stigma, yang ketiga stigma. Stigma itu semuanya. Ya, stigma itu apa? Ya, stigma yang mengatakan bahwa perempuan nggak bisa. Stigma yang mengatakan bahwa kultur membuat kita tidak boleh berada paling tidak sejajar dengan para laki-laki. Kemudian satu lagi stigma yang mengatakan bahwa kalau kita mau maju itu kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi yang penting adalah dari semua hal yang kemudian sepertinya menghambat apa yang akan kita lakukan, kita pun sebagai perempuan tidak boleh kemudian melupakan kodrat dan akar kita dari mana kita berasal. Ya kalau kita perempuan artinya nantinya kita akan punya anak, nantinya kita akan punya suami, dan itu adalah pilihan-pilihan yang harus kemudian bisa berjalan dengan sinergi yang baik.
tanpa melupakan kodratnya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita terusin nanti ya. Tapi sekarang kita minum dulu. Aku sudah berhasil melewati tantangan di segmen pertama ya, kan tadi aku gini. Oke, jangan kemana-mana, masih ngobrol dengan Mbak Puan Maharani, tetap di Syarat Sehat. Kita minum. Sekarang harapan-harapannya untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia ini apa, Mbak Puan? Seperti aku. Iya dong, kita dong. Kita ya, betul. Itu penting. Iya.